Keluarga korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 polisi melapor ke Polda Jawa Tengah. Untuk almarhum sendiri, Keluarga korban menyebut aksi penganiayaan terjadi pada 21 September 2024. Korban didatangi 6 orang yang mengaku meminta pertanggungjawaban terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Korban pun diantar ke rumah sakit pasca dianiaya. Korban meninggal beberapa hari kemudian akibat luka yang diderita. Berencana yang mengakibatkan kematian. Akhirnya ada adik korban sempat cerita kepada istri bahwa dia dipukulin sama polisi-polisi dari Yogyakarta. Jadi pengakuan itu yang kemudian memastikan bahwa awalnya ini polisi lah yang melakukan tindakan itu. Nah kemudian 6 hari di rumah sakit, keluar rumah sakit 2 hari di rumah, besoknya meninggal. Informasi selengkapnya terkait dengan dugaan penganiayaan seorang warga oleh 6 polisi hingga tewas, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Gesi, keluarga korban telah membuat laporan, lalu apa tindak lanjut dari Polda Jawa Tengah? Ya, Impron dan juga saudara, memang betul keluarga korban kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi sudah melaporkan ke Polda Jawa Tengah pada Jumat 10 Januari 2025 lalu. Korban menyampaikan bersama kuasa hukumnya ke Mapolda Jawa Tengah langsung pada pukul 19 sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat bahwa memang terjadi kegiatan atau aksi yang menganiaya korban. Dan diduga korban tersebut awalnya didatangi oleh polisi lalu lintas yang merupakan Polresta dari Yogyakarta ke rumahnya sekitar pukul 6 pagi hari. Kemudian korban diduga mengalami penganiayaan pada bagian dada dan juga perut. Hal tersebut dilaporkan ke Mapolda Jawa Tengah dan menanggapi hal tersebut, Mapolda Jawa Tengah saat ini telah melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta mencari keterangan dari saksi-saksi yang ada. Namun hingga saat ini Mapolda Jawa Tengah belum menyampaikan bukti dan juga hasil dari keterangan yang disampaikan saksi kepada media. Saat ini Mapolda bekerja sama dengan Polresta Yogyakarta karena awal dari kasus ini bermula saat terjadi kecelakaan di Yogyakarta yang merupakan daerah hukum dari Polresta Yogyakarta. Polresta Yogyakarta juga menyampaikan rasa bela sungkawa kepada korban dan menyampaikan bahwa akan membantu terselesainya kasus ini bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah. Seperti itu, Impron. Apakah yang Anda ketahui ada perbedaan kronologi kejadian versi polisi maupun pihak keluarga? Baik, Impron, memang terdapat 2 versi kronologi ini dari keluarga dan juga pihak polisi. Untuk versi keluarga menyampaikan bahwa pihak oknum polisi ini mendatangi rumah korban 2 bulan setelah kejadian kecelakaan ini tanpa adanya surat keterangan penangkapan ataupun surat keterangan lain, langsung membawa korban untuk dimintai keterangan. Setelah 2 jam pergi, korban dikabarkan masuk rumah sakit dan keluarga korban langsung menuju ke sana. Korban sempat sadar dan menyampaikan kepada istri bahwa korban ini dianiaya atau dipukuli pada bagian dada dan perut hingga ia mengalami sesak nafas. Namun dari keterangan versi polisi menyampaikan bahwa tidak ada kekerasan pada permintaan keterangan tersebut. Namun sempat korban ini mengelak bahwa korban ini telah terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Yogyakarta. Namun setelah ditayangkan rekaman CCTV, korban baru mengaku bahwa korban ini memang terlibat di kecelakaan tersebut. Untuk keterangan yang kami peroleh dari pihak kepolisian ini, polisi membawa korban ke rumah sakit bukan karena dipukuli, namun karena mengalami sesak nafas, di mana korban ini diduga memang memiliki riwayat penyakit jantung. Seperti itu, Impron. Baik, yang menjadi perhatian adalah ada 2 kronologi kejadian yang berbeda, versi pihak kepolisian dan pihak keluarga, dan kita akan tuju bagaimana penanganan kasus ini secara lebih lengkapnya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah. Selamat bertugas. Informasi selanjutnya, saudara, seorang siswa di Medan, Sumatera Utara dihukum gurunya belajar di lantai kelas karena menunggak SPP selama 3 bulan. Ketua Yayasan Sekolah mengatakan sanksi yang diberikan adalah inisiatif guru tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Di mana sih perasaan
Kasihan ibu, anak kayak gini terus tanggung malu, Bu. Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi misalnya... Perasaan sedih, marah dan kecewa diungkapkan ibu siswa yang dihukum belajar di lantai kelas lantaran menunggak SPP selama 3 bulan. Jangan gitu, Bu. Ia mengaku setelah protes langsung pada guru yang memberi hukuman tak ada permintaan maaf. Padahal sejak dihukum pertama kali tanggal 6 Januari 2025, anaknya trauma dan enggan untuk sekolah. Keras dengan peraturan yang dia buat. Padahal peraturan itu ya dia pribadi, inisiatif dia. Gitu. Saya kayak mana ya Pak? Nggak mungkin saya sekolahkan di sini lagi jujur, karena apapun ceritanya dia masih tetap ketemu sama guru kan, sama guru yang sama gitu. Ya saya tetap tarik aja anak saya daripada nanti mental dia bagaimana, saya nggak mau. Gitu. Dalam pertemuan yang difasilitasi pihak sekolah antara orang tua dan siswa dan yayasan sekolah ditegaskan tak ada aturan resmi terkait sanksi bagi siswa yang menunggak SPP dan belum mengambil rapor. Ketua yayasan menyebut sanksi yang diberikan adalah inisiatif guru tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan. Setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Nggak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Jadi kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia. Atas kejadian ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar menilai guru terkait perlu diedukasi. Cak Imin juga meminta agar sekolah selalu mengkomunikasikan setiap masalah yang ada agar bisa diberi solusi. Ya tentu guru ini harus diberi edukasi oleh Kepala Dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan supaya apalagi dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan sehingga kita bisa cari jalan keluar. Sekolah tak hanya tempat siswa menimba ilmu, tetapi juga ruang memupuk perilaku baik untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV.